Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, siapa ya? Vika, tolong bikin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum itu apa kabarnya hari ini? Baik ya. Terus apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya ya? Masuk. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengidentifikasi aktivitas manusia yang mempunyai dampak negatif bagi lingkungan. Nah, sekarang Ibu membawa smart box. Isinya membagikan materi secara berkelompok. Satu orangnya berkelompok 2 sampai 3 orang. Nah, ya. Kita akan belajar tentang bumiku terancam bahaya. Nah, di sini ada pengertian permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan adalah berbagai kerusakan atau gangguan pada aktivitas yang disebabkan oleh manusia ataupun alam yang mengakibatkan dampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan makhluk hidup. Nah, yang pertama nih, ada gambar apa? Penebangan hutan. Ya, contoh kerusakan lingkungan akibat manusia. Yang pertama ada penebangan hutan. Lihatlah, di sini ada hutan yang ditebang. Jadinya hutan ini gundulan, terus menjadi gersang. Nah, ini akibat perbuatan manusia. Di materi juga ada penggundulan hutan ya dilakukan manusia. Penyebabnya oksigen itu akan yang dihasilkan pohon menjadi menurun. Terus penggundulan hutan ini juga bisa mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Terus itu tanah longsor. Nah, yang kedua, gambar apa ini? Pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan. Nah, menakutkan sekali ya. Yang kedua itu ada pembakaran hutan. Pembakaran hutan itu terjadi karena ada faktor alam dan faktor manusia. Yang karena alam itu kemarau berkepanjangan. Kalau manusia misalnya seperti, tahu nggak puntung rokok? Puntung rokok, orang yang sedang merokok terus itu dibuang ke
hutan. Nah, hutan di situ kan banyak pohon-pohon kan, ada ranting, terus ada daun-daun yang kering. Nah, terus terkena puntung rokok tadi bisa menyebabkan kebakaran hutan. Nah, terus cara melestarikannya kita harus ya menanam kembali hutan tersebut seperti reboisasi. Ya, seperti pengembangan hutan tadi, kita harus melakukan reboisasi biar hutannya bisa tumbuh kembali. Terus yang ketiga ada pencemaran sungai. Nah, pencemaran sungai, lihat gambar di situ juga ada pencemaran sungai. Nah, ini nah, sungai-sungai yang pertama, gambar yang pertama, lihat. Gambar yang pertama banyak sampah ya di sungai ya. Tuh, bisa menyebabkan banjir. Terus sungai tadi yang terkena itu menjadi tercemar. Di dalamnya kan ada ekosistem laut, di ekosistem air seperti ikan kan di dalamnya. Kalau terkena pencemaran sungai seperti ini, banyak sampah, bisa mati ikan-ikannya. Nah, terus tindakan membuang limbah ini sembarangan sehingga air menjadi tercemar dan ikan semuanya mati. Terus bisa menjadi banjir. Terus yang kedua gambar permukiman warga yang terkena banjir. Nah, ya. Terus yang keempat ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Lihat di situ. Pencemaran tanah. Nah, kondisi tanah tersebut menjadi tercemar gara-gara sampah lagi. Kenapa harus sampah lagi? Karena manusia tidak menjaga lingkungan. Terus beberapa kerusakan lingkungan itu berdampak buruk pada kondisi lingkungan saat ini. Nah, karenanya sangat penting untuk meningkatkan tindakan pelestarian lingkungan. Cara melestarikannya ini, kita harus mendaur ulang sampah seperti sampah plastik, kan ada tuh sampah plastik bisa dijadikan tas, ya kan? Terus yang kelima pencemaran udara. Gambar yang pertama itu ada apa? Asap kendaraan bermotor ya. Nah, itu bisa menyebabkan polusi udara. Nah, oksigennya menjadi menurun. Terus yang kedua membakar sampah plastik bisa menyebabkan polusi udara. Lihat asapnya menjadi hitam ya kan? Terus yang terakhir ada asap pabrik. Nah, asap pabrik. Dan cara kita melestarikannya yaitu dengan penghijauan atau penanaman pohon biar mengurangi polusi udara. Dengan menanam pohon, mengurangi pembakaran hutan. Nah, jelas lagi. Terus masih semangat? Masih ya. Kita biar tambah semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Untuk semuanya berdiri sebentar. Biar tidak ngantuk ya. Yuk, ini buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Lebih cepat lagi yuk. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Nah, tambah semangat kan? Sekarang duduk. Nah, kita akan bermain spin game. Nah, Ibu terlebih dahulu Ibu akan mengacak. Nama-nama kalian sudah tertera di sini. Nanti nama yang keluar maju ke depan untuk bermain game. Caranya putar game ini. Ya,
menanyakan soal tentang menanam pohon. Bisa? Bisa. Bahkan acak dulu ya. Siapa ya? Aku. Toki. Siapa ya? Siapa? Elvira. Maju depan. Sabar. Oke. Kau kan ada pena. Bentar. Dapat nomor 1. Ya, nomor 1. Coba cari ini nomor 1. Nah, ini gambar penebangan pohon. Penebangan pohon atau penebangan hutan. Nah, cara melestarikannya kita harus Menanam pohon kembali. ya menanam pohon kembali atau reboisasi. Ya, kita harus menanam pohon jika ditebang. Karena kalau tidak ditanam kembali akan menjadi gersang, ya kan? Ya. Karena Vika sudah berani maju ke depan, Ibu akan berikan hadiah. Aku dikit. Coba ambil satu. Kasih. Sama-sama. Duduk sekarang. Ya, sekarang siapa ya? Siapa ya? Yang kedua. Maju ke depan. Satu biji. Oh, coba lagi. Kan sudah tadi 1. Belum, masih setengahnya. Belum lagi. Nomor 2. Coba cari nomor 2. Ya, gambar. Gambar apa? Pencemaran udara karena membakar sampah sembarangan. Ya, terus ini menyebabkan apa? Polusi. Polusi udara seharusnya Ya, mendaur ulang sampah. Kita harus mendaur ulang sampah biar tidak banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Kita harus membuang sampah. Terus kita harus mendaur ulang sampah seperti sampah plastik nih, kita bisa jadikan itu tas, bisa kan? Terus kita harus bisa memilah sampah yang benar. Ada sampah-sampah nih, ada sampah organik, sampah non organik, dan sampah anorganik. Ya, sampah organik itu sampah yang bisa terurai, bisa dijadikan pupuk seperti apa? Bukan itu. Nah, itu tuh sampah organik bisa kita urai, bisa dijadikan pupuk seperti Vika sedang makan buah apel. Nah, buah apel itu kan sudah membusuk kan, nah dibuang ke tanah, bisa dijadikan pupuk itu. Terus sisa-sisa makanan seperti sayur-sayuran itu sampah organik. Terus sampah non organik seperti sampah plastik. Nah, itu kan tidak bisa terurai, tidak bisa itu kan terurai, bisa menyebabkan pencemaran tanah tadi. Seharusnya sampah plastik itu bisa dijadikan bahan-bahan yang lain berguna untuk kita, kehidupan kita seperti tas tadi kan. Nah, terus yang terakhir itu non organik seperti anorganik itu seperti sampah-sampah yang berbahaya seperti kaca, apalagi botol.
Plastik bisa dijadikan barang-barang berguna. Terus itu kaca, ada logam, ada besi. Nah, ya karena Juni sudah berani maju ke depan, akan dapat hadiah dia. Juni, tolong itu kocang dulu ya buat temannya. Siapa ya? Siapa yang dapat? Wiwi. Maju, Wiwi. Tinggal kita dua. Maju, duduk. Satu, sudah ya tadi satu. Satu lagi. Empat. Coba cari nomor 4. Gambar 4, gambar pencemaran. Pencemaran sungai. Ya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan berserakan. Nanti bisa menyebabkan banjir. Ya. Terus karena Wiwi sudah berani maju ke depan, aku akan kasih hadiah juga. Nah, ambil satu. Ya, sama-sama duduk. Tolong itu Wiwi. Pengen dapat lagi? Satunya masuk. Buka. Ke depan. Papat sudah ya? Sudah. Papat sudah. Nomor 5. Coba cari nomor 5. Gambar apa? Asap kendaraan bermotor. Ini bisa menjadi polusi udara. Nah, kita harus melestarikannya dengan cara apa? Biar mengurangi polusi udara tersebut. Kita harus bersepeda. Ya, bersepeda atau berjalan kaki biar mengurangi polusi udara disebabkan karena asap kendaraan bermotor. Sudah berani maju ke depan, saya akan kasih lagi. Kasih ya. Terus karena yang terakhir ada satu nih, siapa tadi ya? Nazril. Belum. Nazril yang terakhir. Maju ke depan. Bersatu sudah. Sudah belum? Belum ya. Ambil nomor 3. Nomor 3 itu gambar apa? Menanam pohon. Ya, menanam pohon atau reboisasi. Nah, harus menanam kembali seperti penggundulan hutan tuh kan gersang, terus ditanam kembali pohon-pohon. Ini adalah perbuatan yang baik. Ya, biar lingkungan kita menjadi subur, biar tidak gersang, oksigennya bertambah. Nah, karena Nazril sudah maju ke depan, kasih hadiah. Terima kasih. Sama-sama. Nah, itu
Setelah tadi kita sudah bermain spin games. Nah, biar tambah semangat lagi, kita akan bernyanyi bersama. Yuk, berdiri. Kita akan seperti ini. Banjir datang karena apa? Karena sampah di mana-mana. Aliran air pun tersumbat, air sungai meluap. Lagi. Banjir datang karena apa? Karena sampah di mana-mana. Aliran air pun tersumbat, air sungai meluap. Sudah. Sekarang. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa tadi? Ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Nah, sudah paham kan semuanya? Paham. Jadi ada penebangan hutan, pembakaran hutan, pencemaran sungai, terus ada pencemaran tanah, ada pencemaran udara, di sini ada asap kendaraan bermotor, terus sampah yang terbakar bisa menyebabkan polusi udara tadi. Apakah semuanya sudah paham? Paham. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video. Baiklah, sekarang kita akan menonton video bersama-sama tentang pencemaran lingkungan dan pengelolaan sampah. Kata nggak? Nah, itu banyak sampah ya di sungai. Bisa bebas ya. Nah, itu karena asap kendaraan bermotor dan terjadi polusi udara. Ini saatnya kita berubah. Melakukan apa tadi? Reboisasi, penanaman hutan-hutan yang besar tadi. Tanam kembali. Nah, kita harus mendaur ulang sampah. Memilih sampah-sampah pada tempatnya. Nah, sampah plastik digabungkan menjadi sampah plastik. Nah, didaur ulang. Kita bisa menjadikan itu tas ataupun barang-barang yang berguna untuk kita sehari-hari. Nah, bagus kan tasnya? Itu dari plastik. Sampah plastik bisa dijadikan tas. Mari kita jaga bumi. Itulah tadi contoh videonya. Ada lagi nih.
tempatnya dan memilah sampah dengan benar. Seperti tadi kan ada 3 kotak sampah ya. Ada kotak sampah yang itu berbahaya seperti beling, kaca. Terus sampah yang warna hijau tadi sampah apa? Organik. Organik. Kalau yang warna kuning sampah plastik ya isinya. Terus yang warna merah sampah berbahaya seperti beling, logam. Itu tadi sampah berbahaya. Kita harus memilah sampah dengan benar. Nah, itu tadi kesimpulannya. Ya, beberapa manusia itu seperti menebang hutan sembarangan, terus menggunakan kendaraan bermotor, itu bisa merusak alam. Hal ini membuat bumi kita menjadi tidak sehat. Terus misalnya udara menjadi kotor, itu air tercemar, terus banyak hewan yang kehilangan tempat tinggalnya. Nah, kita harus menjaga lingkungan walau dengan cara sederhana seperti membuang sampah di mana? Ya, di tempatnya. Terus menanam pohon, terus menghemat air, menghemat listrik. Nah, dengan menjaga lingkungan, kita membantu bumi tetap bersih dan nyaman untuk kita tinggali. Setelah tadi kita sudah belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum kita berdoa untuk pulang, ada sedikit lagi nih. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis, senyum. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan duduk tertib, senyum manis, lalu berdoa. Siap? Siap. Nah, sekarang pimpin doanya Nazril. Coba. Sebelum pulang kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa lillazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Setelah tadi pembacaan kita sudah selesai, kita akan pulang. Yuk.